Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Watashi no namae wa Muhammadu Fadilu Abudillah Tomoshimasu. 11年生、コンピューター技術のネットワーク専攻のです。この動画は Windows 10のインストールと Oracle VirtualBox における基本設定の実数について説明いたします。この動画の目的は私のポルトフォリオの課題を達成するためです。この上級の担当の先生はガリ・プラティウィ先生、情報学士です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは始めましょう。Kita akan konfigurasi virtual machine kita. Kita klik new terlebih dahulu, lalu kita beri nama pada virtual machine kita. Setelah itu, kita cari file ISO Windows 10-nya. Lalu kita matikan pada bagian Proceed with Unattended Installation agar kita mengisi data diri kita di dalam Windows saat instalasi. Lalu ubah pada base memory menjadi 4096 MB atau 4 GB. Lalu pada bagian number of CPU kita jadikan 2. Lalu finish. Kita klik setting. Lalu pastikan pada network adapter satunya itu adalah NAT. Lalu kita start. Pada bagian Windows Setup, kita usahakan tiga-tiganya itu bahasa Inggris. Lalu kita klik OK. Lalu klik Install Now. Jika muncul bagian seperti ini, kita klik saja pada bagian I don't have product key. Kita pilih pada Windows 10 Home, lalu kita klik Next. Lalu kita klik pada I accept the license terms. Kita klik Next. Lalu kita pilih pada bagian Custom. Lalu Next. Lalu di sini kita tinggal menunggu sampai proses installing Windows-nya selesai. Pada bagian pemilihan region, saya akan memilih pada region Indonesia. Lalu pada keyboard layout, kita pilih US, lalu Yes. Lalu kita klik Skip. Pada bagian ini, kita cukup menunggu sampai loading selesai. Di bagian ini, saya akan create account karena saya tidak memiliki akun email pada Windows ini. Kita klik pada create account. Lalu pada bagian nama, kita bisa isi dengan nama kita. Di sini saya akan mengisi dengan nama saya, yaitu Fadil. Lalu di sini kita buat password. Lalu kita confirm password kita. Lalu pada bagian create security question for this account. Sini kita bebas untuk memilih pertanyaan dan kita bebas untuk menjawab. 3 pertanyaan dan 3 jawaban.
Lalu pada bagian ini kita klik accept saja. Lalu pada bagian ini saya akan skip. Lalu pada bagian ini kita klik accept saja. Lalu kita menunggu sampai proses instalasi selesai, sampai ada tampilan desktop atau home dari Windows. Jika tampilan desktop atau home Windows sudah muncul seperti ini tandanya kita berhasil menginstalasi Windows 10 di virtual machine atau virtual box kita. Sekarang kita akan melihat dan mengubah nama komputer kita di Windows 10. Caranya kita pergi ke pencarian, cari setting. Jika ada, klik setting, lalu pergi ke menu sistem, lalu scroll ke bawah, temukan fitur about. Jika sudah ada, klik. Nah, di sini nama PC kita sudah tertera. Sekarang kita akan mengubah. Klik pada rename this PC, lalu kita nama baru pada PC kita. Jika sudah, klik next. Lalu di sini bebas kita restart sekarang atau restart nanti. Di sini saya akan restart sekarang. Lalu kita akan menunggu sampai proses restart berakhir. Jika proses restart sudah selesai, kita akan melihat lagi apakah nama sudah terganti atau belum. Dapat dilihat device name sudah terganti. Itu tandanya kita berhasil mengganti device name kita. Sekarang kita akan cek user account kita. Caranya ke pencarian, kita cari setting, lalu klik, lalu kita cari pada menu account, lalu kita klik. Nah, di sini kita terlihat bahwa account kita atau user account kita. Sekarang kita akan cek adapter dan status koneksi kita. Caranya kita pergi ke setting lagi, lalu kita cari menu network and internet. Kita klik saja. Kita bisa lihat di sini kita connect kepada internet. Sekarang kita akan melihat security dan firewall kita. Caranya kita cari pada Windows Security. Jika ada, kita klik. Lalu kita klik pada bagian Virus and Threat Protection. Di sini tidak ada virus atau apapun. Lalu kita cek pada Firewall and Network. Nah, di sini juga tidak ada apapun. Sekarang kita akan cek date and time kita, apakah sesuai atau tidak. Pertama, kita pergi ke setting. Lalu kita pilih pada bagian time and language. Lalu pastikan time-nya itu adalah sesuai, yaitu ada Jakarta. Sekarang kita akan cek Windows Update kita. Caranya pergi ke Home, lalu kita cari menu Update and Security. Sekarang kita akan cek Device Manager kita. Caranya ketik di Windows Device Manager. Nah, di sini yang bermasalah pada bagian Base System. Sekarang kita akan cek drive check kita. Caranya pergi ke setting, lalu pilih System, lalu klik pada bagian Storage. Di sini storage saya free
21,5 GB. Sekarang kita akan cek sistem informasi pada Windows kita. Caranya, kita pergi ke sistem. Nah, kita lihat pada bagian About. Nah, pada device spesifikasi, ini adalah sistem atau informasi kita dalam Windows kita. Selanjutnya, kita akan memasang GUIS Edition untuk meningkatkan integrasi antara Windows 10 dengan VirtualBox. Caranya, pada bagian device kita klik, lalu kita cari Insert GUIS Edition, lalu kita klik. Nah, setelah itu kita pergi ke file manager kita, lalu klik pada bagian This PC. Nah, pada drive D kita sudah terpasang, lalu kita klik. Nah, GUIS Edition-nya kita bebas untuk mendownload yang mana saja. Di sini saya mendownload yang kedua. Lalu ikuti langkah-langkahnya seperti yang di video. Jika sudah, kita klik finish. Lalu otomatis Windows kita akan restart. Kita tunggu sampai proses restart berhasil. Jika sudah, kita akan cek apakah GUIS Edition berjalan dengan baik dengan resize. Pada view, kita klik, lalu virtual screen. Di sini kita bebas untuk klik yang mana saja. Nah, di sini resize berjalan dengan baik. Selanjutnya, dengan resolusi. Untuk cek caranya, kita klik kanan pada desktop, lalu pergi ke display setting. Pada bagian display resolution, kita bisa memilih resolusi yang mana. Selanjutnya, dengan integrasi mouse. Nah, caranya itu, kursor yang berada di Windows 10, kita cukup geserkan ke layar putih yang berada di kanan. Nah, seperti ini. Jika bisa, ini tandanya integrasi mouse berjalan dengan baik dan GUIS Edition berhasil dipasang dan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan pengujian jaringan. Kita masuk ke CMD kita. Nah, klik pada CMD. Lalu berikan perintah ipconfig untuk melihat IP kita, subnet mask kita, gateway kita, dan DNS kita. Nah, setelah itu kita akan ping ke gateway, ping ke 888, dan ping ke google.com. Jika ping berhasil, itu tandanya pengujian jaringan kita berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan membuat snapshot sebagai titik pemulihan virtual machine kita. Caranya, pada bagian mesin, kita take snapshot. Nah, lalu kita beri nama pada snapshot kita. Jika sudah, klik enter. Nah, tunggu sampai proses snapshot berhasil atau berakhir. Nah, jika sudah, kita akan melakukan beberapa perubahan pada virtual machine kita. Nah, di sini kita akan mengubah wallpaper kita dan kita akan membuat folder dan dokumen txt atau teks sebagai penanda perubahan dari virtual machine kita sebelum uji snapshot.
Jika sudah, kita akan melakukan uji coba snapshot kita. Kita akan keluar dari virtual machine kita. Caranya, pada bagian ujung kanan atas, di bagian silang kita klik, lalu kita checklist pada bagian Restore Current Snapshot. Lalu kita klik OK. Nah, kita bisa lihat pada virtual machine kita terdapat save. Nah, coba kita start kembali virtual machine kita. Nah, bisa kita lihat perubahan yang sudah tadi kita lakukan, yaitu penggantian wallpaper, pembuatan folder, dan teks sudah tidak ada. Itu berarti snapshot kita sudah berjalan dengan baik. Nah, pada troubleshooting, masalah yang diambil adalah virtual machine yang tidak bisa menyesuaikan dengan ukuran jendela. Itu bisa disebabkan dengan Quest Edition kita. Bisa kita lihat pada device, lalu pada optical drive. Nah, pastikan Quest Edition sudah terpasang. Nah, jika kita sudah insert Quest Edition, kita pergi ke file manager kita, lalu kita klik This PC, lalu klik yang ada icon VirtualBox-nya. Dari sini ada Quest Edition. Kita bisa mendownload yang mana saja, lalu kita bisa mencobanya kembali. Contohnya, saya akan resize untuk menyesuaikan dengan ukuran jendela saya. Nah, caranya pada view, kita klik view, lalu virtual screen 1. Di sini saya mengambil contoh jendelanya, lalu saya coba kembali. Nah, jika berubah, ini tandanya Quest Edition sudah berjalan dengan benar dan baik. Demikian praktik yang telah saya lakukan. Melalui praktik ini, saya dapat mempelajari instalasi dan konfigurasi dasar pada Windows 10, pengujian jaringan, serta troubleshooting, dan serta snapshot. Video ini merupakan bagian dari penyelesaian tugas portofolio saya. Watashi no namae wa Muhammadu Fadilu Abdillah Tomoshimasu. Komputer Gijutsu no Network Senkyo 11 nensei desu. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini sampai selesai. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.